Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ada dua amalan yang dianjurkan diamalkan di setiap kali kita menyelesaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Yang pertama, memperbanyak berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita setiap habis sholat hendaklah mengingatnya dengan membaca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah. Dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, "Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah sholat kalian, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan diamalkan setiap habis sholat adalah memperbanyak berdoa. Bahwa waktu setiap habis sholat adalah waktu mustajab, termasuk waktu di mana doa-doa kita berpotensi mudah dikabulkan Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang berasal dari Sayyidina Abu Umamah, disebutkan bahwa Rasulullah ditanya tentang waktu doa terbaik dan mudah dikabulkan. Rasulullah menjawab, "Jaufal lailil akhiri wa duburas shalawatil maktubat." Waktu untuk berdoa yang terbaik dan doa mudah dikabulkan adalah tengah malam terakhir dan waktu setelah sholat wajib 5 waktu. Maka setiap habis sholat hendaklah kita tidak melalaikan berzikir kepada Allah. Terlebih jika usia kita telah memasuki usia 50 tahun ke atas, hendaklah semakin istiqomah berzikir kepada Allah, khususnya setiap habis sholat. Setidaknya ada 7 amalan zikir yang hendaklah kita pertahankan mengamalkannya. Siapa saja yang istiqomah mengamalkan 7 amalan zikir ini setiap habis sholat, maka jutaan dosanya akan terhapus. Dia akan mendapatkan pertolongan pasukan malaikat yang dikirimkan Allah, diberikan ketenangan dan ketentraman hati. Hari kiamat diberikan surga dan tidak akan selamanya disiksa di dalam neraka. Sedemikian hebat balasan bagi yang istiqomah membaca zikir setelah sholat. Maka sungguh sebuah kerugian kalau kita sering-sering meninggalkannya. Insya Allah kita akan mempelajari 7 amalan zikir dan doa ini. Maka pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berzikir setelah kita menyelesaikan ibadah sholat wajib 5 waktu, hukumnya adalah sunnah. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah pada bab Al-Azkar ba'da sholah, beliau menyebutkan sebagai berikut: Ajma'al ulama'u ala istihbabi dzikri ba'da sholati. Para ulama sepakat bahwa disunnahkan berzikir setelah selesai menunaikan ibadah sholat. Waja'at fihi ahaditsu katsiratun shahihatun fi anwa'in minhu muta'addidah. Hal ini berdasarkan banyaknya hadis yang sahih yang menjelaskan banyak amalan zikir
yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat. Nah, setidaknya ada 6 atau 7 amalan zikir agung yang dianjurkan dibaca dan diamalkan setiap habis sholat wajib 5 waktu. Selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Redaksinya sebagaimana yang telah kita amalkan adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang istiqomah membaca istighfar ini setiap habis sholat wajib 5 waktu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca istighfar astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dihapuskan dosa-dosanya meski banyaknya sebanyak buih di lautan. Dalam hadis yang lain, masih riwayat Imam Ibnu Sunni bersumber dari Sayyidina Al-Barra' bin Azib, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man istaghfarallaha fi duburi kulli sholatin 3 marratin. Siapa saja yang memohon ampun kepada Allah sebanyak 3 kali setelah sholat, faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu azza wa jalla dzunubahu wa in kana qad farra minaz zahfi. Lalu dia membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya meskipun dia pernah lari dari medan peperangan. Yang kedua, membaca tahlil 3 kali atau 10 kali. Redaksinya sebagai berikut: la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah kirimkan pasukan malaikat untuk melindungi kita jika setiap habis sholat, khususnya habis sholat maghrib dan sholat subuh, kita membaca zikir ini. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang setelah sholat maghrib atau sholat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Umar bin Sabib As-Sabai, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qala la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin ala ithril maghribi. Siapa saja yang setelah sholat maghrib membaca sebanyak 10 kali zikir ini, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ba'athallahu lahu maslahatan yahfazunahu minasyaitani hatta yusbiha. Maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya dan melindunginya dari setan hingga masuk waktu subuh. Wa katabalahu biha asyra hasanatin mujibatin, dan Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan yang mewajibkan masuk surga. Wa maha anhu asyra sayiatin mubiqatin, menghapuskan 10 keburukan. Wa kanat lahu bi adli asyri riqabin mu'minatin,
dan mendapatkan pahala memerdekakan 10 budak hamba sahaya yang beriman. Yang ketiga, membaca doa masuk surga Darussalam, yaitu membaca doa ini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang keempat, membaca ayat kursi. Barang siapa suka membaca ayat kursi setiap habis sholat, balasannya kelak masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin. Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illal mautu. Maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematiannya. Yang kelima, membaca tasbih, tahmid dan takbir, yakni membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa habis sholat wajib 5 waktu membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali sehingga jumlahnya 99 kali, kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Yang keenam, membaca tahlil la ilaha illallah. Barang siapa suka membaca tahlil la ilaha illallah, maka kelak masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, man qala la ilaha illallahu khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca tahlil la ilaha illallah ini, Allah akan haramkan neraka menyentuh tubuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, fa inna allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Yang ketujuh, memperbanyak berdoa. Boleh berdoa apa saja sesuai kebutuhan dan hajat-hajat kita. Yang penting berdoa, sebab waktu habis sholat adalah waktu mustajab. Di antaranya membaca doa pembebas siksa api neraka. Di antara redaksinya sangat pendek, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Doa ini dianjurkan dibaca sebanyak 7 kali sehabis sholat maghrib dan sholat subuh. Namun kita juga boleh membacanya di setiap habis sholat. Juga membaca doa pendek dirindukan surga, ditakuti neraka, yakni doa pendek memohon masuk surga. Di antara redaksinya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, doa apa yang engkau baca di dalam ibadah sholatmu? Sahabat tersebut menjawab, setelah selesai membaca bacaan tahiyatul akhir, aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar.
Demikianlah 7 amalan zikir yang sangat dianjurkan diamalkan di setiap habis sholat. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.